Dapat salinan ijazah UGM Jokowi legalisir KPU, kejanggalan ini bikin Roy Suryo yakin fix palsu. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike, Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Mike ya. Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Gitu. Ada kopekannya. Iya. Nanti apakah selain ijazahnya akan digunakan untuk bukti baru digabungkan dengan kemarin ke Barreskrim biar Pasti. atau seperti apa? Pasti. Apalagi dengan saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci, ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Tapi rahasia, ya. Tapi nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya. Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ya. Tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Tapi buat saya dari ini semua, saya sih melihat semakin kesini Mas Suryo wajahnya semakin yakin kok ijazah Pak Jokowi ini asli. Gitu. Yakin palsu. Ya, cuma kembali lagi, ya ini dengan proses ini mau tidak mau, saya yakin semua orang juga punya hati kecil lah ya untuk bisa melihat menilai. Karena kembali lagi loh, kalau saya juga meyakini ternyata dalam saya menangani kasus ini ternyata ijazah ini palsu, saya akan mundur sebagai lawyer. Gak ada urusan, saya akan mundur. Saya juga punya integritas. Tapi semakin saya pelajari juga, semakin meyakinkan bahwa ini ijazah clean and clear. Bahkan berkali-kali dilapor, kemarin menarik lagi loh oleh Polda ya. Itu dilakukan lapor itu karena menjawab waktu Barreskrim itu dikomplain, itu ijazah itu dibandingkannya bukan hanya dengan mahasiswa Fakultas Kehutanan di tahun yang sama, tapi juga dengan mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, sampai ratusan, puluhan ijazah diambil. Termasuk pengesahan skripsi, diambil juga dari fakultas-fakultas lain. 118 sampel. Bahkan yang disita semua 505 salah lagi. Ya? 505 saya minta. Ya, 500 sekian. Ini ngomong data sekali aja salah. 500 sekian yang disita. 505. Ini semua dibanding-bandingkan. Itu yang di satu ya. expose, Karena 118. kembali lagi, ini kan harus dijawab juga, harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya nggak bilang ini harus ke sidang, tapi kalaupun di sidang kan akan diuji dan terbuka, semua akan melihat. Baik, Ya, Bang lalu Samaya kedua, tadi, ada lagi Mbak Elvira, ini saksi menarik pun ya? juga, saksi pun udah diperiksa di atas 100, terakhir 105. Dan yang menarik di kasus ini, Mbak, di Polda itu sudah diperiksa ahli belasan orang. Tidak hanya ahli dari forensik dari berbagai universitas dan institusi yang resmi, termasuk juga dari Fakultas Kedokteran dan segala macam itu. Nanti ini semua bisa akan dilihat dalam persidangan atau setidaknya nanti bisa diakses oleh Mas Roy dan teman-teman untuk juga melihat apa yang sudah ada di penyidikan. Bang Haji? Silakan. Ya, Mbak Elvira, jadi gini, rekanku Bang Rifai, memang benar ini perkaranya sudah di SP2 Lidik ya. Tapi ingat, SP2 Lidik itu tidak mempunyai kekuatan hukum apapun gitu. Terhadap dokumen-dokumen yang tadi dikatakan oleh rekanku Bang Rifai bahwa sudah diperiksa, selama proses penyelidikan dilakukan pun sebetulnya bukti-bukti itu juga tidak pernah ditampilkan pada saat gelar perkara khusus maupun juga pada saat Dirtipidum menyampaikan hasil gelar perkaranya pada saat melakukan expose terhadap laporan TPUA terhadap Pak Jokowi. Saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci, ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Tapi rahasia, ya. Tapi nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya. Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ya. Tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Terima kasih, kita berikan support. Ya, aplaus kepada Pak Munatua ya, Pak Dr. Munatua. Ini ya. kemenangan publik. Kita bersama. Mana kita bersama. Jadi mungkin menambahkan sedikit. Iya. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita berhenti di sini? Tidak ya? Enggak. Ini kita harus bukakan ke KI. Iya. Nanti kita akan sidang di KI mempertanyakan ini, kenapa ditutup? Tanda tangan ini seharusnya nggak ada kerahasiaan. Tanggal lahir juga beliau, semua kita sudah tahu tanggal lahir. Tahu, 21 Juni 61. Iya, sampai apa lah. Jadi ada di sini, ada di KTP. ada KTP ya. Jadi kita akan tetap berjuang sesuai dengan Undang-Undang KIP. Memang KPU bisa saja menyembunyikan informasi yang ada di dokumen ini. Tapi itu akan kita challenge, diuji di Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini pusat ya. Nah, bisa jadi nanti dibukakan juga di sama mereka. Ya. Sama Komisi Informasi Pusat. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor
1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Presiden, sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, gak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya tidak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. Ada seorang wartawan menanyakan, Pak, Dirtipidumnya itu, ya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Pak, kenapa ijazah asli Joko Widodo nggak ditampilkan? Terus jawabannya apa? Gelagapan dia panik. Terus dia bilang yang menjadi pokok permasalahan adalah fotokopi ijazah, katanya. Kacau. Jadi yang ditampilkan hasil scan itu, ya, di monitornya itu adalah yang secara tegak lurus, ya, terhadap kita penonton observer, itu adalah ijazahnya, ijazah fotokopinya. Sementara ijazah yang diklaim asli oleh Joko Widodo itu ditampilkan dengan dari jarak yang cukup jauh terhadap kamera, dan itu pun angle-nya mengalami rotasi, kan, tidak tegak lurus terhadap pengamat atau tidak tegak lurus terhadap penonton atau kamera, ya. Ya, jadi bagaimana orang bisa mengamati udah jauh, ya, terus mengalami rotasi lagi dipegang begitu, ya. Pak, wartawan bilang, Pak, kenapa nggak ditampilkan aja ijazah aslinya, ya kan? Kenapa yang Anda tampilkan justru fotokopi, ya, yang hasil scan itu? Katanya sudah disita atau diserahkan itu ijazah aslinya. Harusnya kan minimum di scan. Dan kalau lebih percaya diri lagi, ya jangan kembalikan dulu ijazah aslinya. Kau pegang itu di Dirtipidum, Anda pegang pada saat pengumuman, gitu loh. Ini, nah foto ini, gitu. Kalau mau mendapatkan public trust, ya, kepercayaan publik, ya. Tetapi ya apa daya, ya, itulah kita tonton kemarin, lawakan demi lawakan, ya, kelucuan, ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itulah hebatnya Joko Widodo, ya. Ini kan sudah dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Kan saya tunjukkan ijazah asli yang
saya miliki. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa. Ijazah TK ada, tunjukin aja, nggak masalah. Nih, ijazah SD, saya masih simpen rapi. Ijazah SMP, SD ada, lengkap. Nih, kemudian ijazah SMP, saya ada. Hanya selembar kertas yang sebenarnya mudah untuk ditunjukkan. Ijazah SMA, masih simpen, semuanya lengkap. Dan lagi-lagi bukan sebuah lembar yang sakral, yang harus disembunyikan. Ijazah kuliah, masih saya simpan di Universitas Erlangga, dan ini ijazah kuliah di Trisakti. Semuanya lengkap. Cuma 5 lembar kertas. Bukti kalau seseorang pernah sekolah, pernah belajar, pernah berproses. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang perlu dirahasiakan. Tapi jadi ribet kalau udah nyangkut pejabat. Selembar kertas bisa bikin heboh satu negara. Kira-kira nih, siapa yang diuntungin dari semua kegaduhan ijazah ini? Sampai-sampai rakyat lupa kalau ada yang pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja waktu kampanye kemarin. Tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada alur kisah cerita ijazah palsu Jokowi ini, itu kan seperti menjadi perangkap bagi pihak kepolisian yang sebelumnya itu kelihatan ingin menyelesaikan, ya, kelihatan ingin menunjukkan bahwa ijazahnya resmi asli gitu. Tapi dalam proses atau tahapannya, pihak kepolisian kan menyita ijazah Jokowi yang katanya adalah ijazah asli. Ya, dengan adanya gugatan ijazah di PN Solo ini, itu pihak penggugat
meminta atau berharap ijazah Jokowi yang sudah dihadirkan oleh pihak Polri itu bisa dihadirkan di persidangan. Ijazah yang sudah disita itu mau dilihat gitu. Ya, tapi sampai sekarang ya ijazah itu tidak pernah muncul di persidangan. Pihak Polri pun bahkan tidak pernah mengutus kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan selalu absen dari 3 kali persidangan, dan itu menunjukkan ada satu masalah yang luar biasa di internal Polri, karena kelihatan ada tanda-tanda bermasalah di sini gitu. Ya karena kalau pihak kepolisian logikanya ya, kan ini pengadilan nih yang minta gitu. Kan mestinya kalau mereka sebelumnya sudah pernah menyita ijazah Jokowi, mestinya kan mereka gampang aja untuk menghadirkan. Oh, sebelumnya juga udah pernah. Kenapa sekarang jadi absen-absen terus gitu? Kubu Roy Suryo semakin yakin tuduhannya atas ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terbukti benar. Hal ini disampaikan Roy Suryo setelah mendapatkan salinan fotokopi ijazah Jokowi yang telah dilegalisir untuk kebutuhan pemilihan Presiden Pilpres 2014 dari Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Ia menyebut, salinan ijazah yang diberikan KPU memiliki temuan yang sangat signifikan dengan bukti yang sedang mereka kantongi. Sangat signifikan, anehnya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan, kata kuncinya itu, ucap Roy saat ditemui di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Jadi 99,9% tetap palsu, tuturnya lagi. Salah satu yang dipermasalahkan kubu Roy Suryo adalah data dalam ijazah yang ditutup oleh KPU, seperti nomor ijazah, tanda tangan yang dibubuhkan pejabat, dan data yang berkaitan dengan nomor. Sedangkan nama pejabat yang mengesahkan legalisasi ijazah Jokowi tidak ditutup. Harusnya ijazah itu dibuka, kalau KTP ya, baik ya itu boleh dikecualikan karena KTP itu ada nicknya, tuturnya. Ada bagian yang berbeda, Roy mengatakan, ada bagian yang dinilai berbeda dari data yang dimiliki oleh kubunya. Hal ini membuat Roy Suryo merasa pembuktian terkait isu ijazah palsu Jokowi bisa lebih jelas. Namun, dia tidak mengungkapkan secara jelas apa data yang berbeda antara salinan ijazah milik KPU RI dengan miliknya yang disebut didapat dari netizen. Ini adalah hasil dari BIN, Badan Intelijen Netizen. Hahaha, ujar Roy Suryo. Kata Bonatua. Bonatua mendatangi KPU bersama podcaster Michael Sinaga dan sejumlah orang lainnya. Sedangkan ex-Menpora, Roy Suryo, datang agak telat dibanding yang lain. Yang diberikan itu fotokopi terlegalisir. Jadi ini, ijazah fotokopi yang difotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019. Ternyata 2014 itu semua masih manual, ungkap Bonatua Silalahi kepada wartawan. Jadi peserta Pilpres memberikan fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan KPU dan KPU memfotokopinya. Inilah yang dikasih ke saya, sebutnya. Lebih lanjut disampaikan, intinya adalah salinan ijazah terlegalisir ini adalah dokumen resmi yang Jokowi gunakan saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Menurut dia, ijazah terlegalisir tersebut sama dengan apa yang dikumpulkannya setiap tahun. Jadi memang dari yang kita kumpulkan, dari tahun 2019, 2014, 2012 di DKI dan 2010 di Solo itu ijazahnya sama semua, papar Bonatua. Yang 2005 kami lagi minta tim kita di Solo, dan yang beda itu cuma pejabat-pejabat legalisirnya. Sebab memang tahunnya berbeda, tambahnya. Ia juga menjelaskan, salinan ijazah yang mereka terima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi itu ditutup oleh KPU. Mengapa ditutup? Apa konsekuensinya ke publik jika dibuka? Apa konsekuensinya ke penerima jika dibuka? Apa dampaknya ke pemilik kalau dibuka? Dan yang paling penting ialah tidak boleh selamanya dirahasiakan, harus ada masa waktunya, tandas Bonatua. Misalnya, kalau kita baca di peraturan KPU nomor 731 lalu, itu, data dirahasiakan selama 5 tahun ini. Seharusnya seperti itu, desaknya.